Bertemu lagi dengan saya Sugeng Haradi di channel saya ini. Kali ini saya berada di Candi Rambut Munte yang letaknya di Gresik, perbatasan antara Linggil Blitar dengan Kabupaten Malang. Mari kita telusuri candi ini. Candi Rambut Munte yang terletak di Desa Gresik, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Situs candi ini berada di kawasan wisata Telaga Rambut Munte. Konon keberadaan candi dan Telaga Rambut Munte dikaitkan dengan mitos tentang resi atau petapa dari zaman sebelum kerajaan Majapahit. Candi Rambut Munte terbuat dari batu andesit berdena segi 4 berukuran 2 kali 296 meter persegi dengan ketinggian yang tersisa masih 85 cm. Saat ini struktur candi yang tersisa hanya bagian kaki dan sebagian tubuh saja, sedangkan bagian atap telah runtuh. Bentuk asli Candi Rambut Munte pun tidak diketahui awalnya. Pada sisi barat atau bagian depan candi terdapat hiasan kala yang tidak digambarkan secara lazim. Kala biasanya berupa kepala raksasa berambut gimbal dan bertanduk dengan taring yang tajam. Pada Candi Rambut Munte, hiasan kala digambarkan seperti kepala manusia yang sedang merangkak, dan di atasnya terdapat hiasan ular dari rambutnya dengan sulur yang oleh masyarakat disebut dengan munte sebagai rambut ular. Karena itu candi ini dikenal dengan sebutan Candi Rambut Munte. Namun pendapat lain menyebutkan bahwa nama Rambut Munte berasal dari dua kata, yakni rambut dan munte. Rambut merupakan gabungan dari ra yang berarti penghormatan dan but yang merupakan kependekan dari buyut. Sedangkan munte adalah jenis tanaman. Dari asal kata tersebut, rambut munte dapat diartikan sebagai tempat penghormatan yang disucikan. Selain reruntuhan candi, artefak lain yang ditemukan di sekitar adalah berupa yoni dan lingga yang memiliki motif hiasan ukiran sulur-sulur gulung. Dari temuan lepas tersebut dapat diketahui bahwa Candi Rambut Munte berlatar belakang agama Hindu. Sayangnya tidak diketahui kapan candi ini dibangun dan siapa yang memerintahkan pembangunannya. Pada candi tersebut terdapat sebuah hiasan kala atau kepala raksasa yang tidak digambarkan seperti biasanya, yaitu berupa kepala raksasa yang berambut gimbal, bertanduk dan bertaring tajam. Akan tetapi kala tersebut terdapat pada Candi Rambut Munte ini digambarkan sebagai kepala manusia yang sedang merangkak. Selain itu terdapat pula berupa yoni dan lingga yang memiliki motif hiasan ukir sulur-sulur gulung, serta di sekitarnya ada umpak batu. Dengan demikian candi tersebut bernafaskan agama Hindu. Namun sayang sekali tidak ada informasi yang dapat menjelaskan latar belakang sejarah dari Candi Rambut Munte. Di dekat Candi Rambut Munte terdapat juga sebuah mata air yang berbentuk sebuah telaga air dan berada di bawah candi. Air yang mengalir di telaga ini sangat jernih sehingga kita bisa melihat ikan-ikan dan banyak tumbuhan yang hidup di dalam telaga tersebut. Telaga ini dihuni oleh ratusan ikan langka yang bernama sengakring, atau yang biasa disebut ikan dewa, yang dikeramatkan oleh penduduk setempat. Ada yang berpendapat bahwa Candi Rambut Munte berasal dari bahasa Jawa, yaitu rambut dan munte, rambut. Istilah but ini merupakan kependekan dari buyut, kemudian diberi awalan ra sebagai penghormatan. Maka
Artinya Rambut Munti adalah salah satu tempat yang digunakan untuk tempat penghormatan dan candi yang disucikan. Sementara Munti itu sendiri adalah salah satu jenis tumbuhan. Telaga Rambut Munti yang terletak di bagian belakang kompleks candi sekarang menjadi tempat wisata. Telaga Rambut Munti dibuka menjadi tempat wisata sejak tahun 1976, dikelola oleh swasta. Kemudian tahun 1996 tempat wisata ini dikelola oleh pemerintah daerah. Ada yang berpendapat bahwa nama Rambut Munti diambil dari legenda masa kerajaan Majapahit. Ada seorang yang bernama Mbah Munti yang berperang melawan Rahwana dan seekor naga yang kemudian dikutuk menjadi Candi Rambut Munti. Nama telaganya sendiri diambil dari nama candi tersebut. Telaga yang bening dan segar di tengah rimbunnya pepohonan menambah kesejukan di lokasi wisata yang menambah cantik warna telaga yang kebiruan karena sumber airnya berada di tengah-tengah. Namun tidak hanya warna airnya saja yang menjadi daya tarik, selain itu juga ada ikan penghuni telaga yang bernama ikan sengkaring. Ikan sengkaring termasuk ikan yang dikeramatkan, tidak ada yang berani menangkap, membunuh, bahkan memasaknya. Karena menurut mitos ikan sengkaring adalah menempati telaga itu sebagai perwujudan dari murid Mbah Munti yang dikutuk karena tidak melakukan perintah, yaitu menjaga Candi Rambut Munti. Ada juga yang mengatakan bahwa ikan sengkaring adalah wujud dari prajurit-prajurit Majapahit yang dikutuk. Kedua mitos itu selalu menjadi bumbu cerita asal mula adanya ikan sengkaring tadi. Ada juga yang meyakini lumpur biru yang bergejolak terus dan pernah diselami oleh penyelam dari Jerman sampai kedalaman 100 meter masih belum ketemu dasarnya. Itu merupakan lorong menuju kerajaan goib pantai selatan. Ini adalah Candi Rambut Munti. Candinya cuma kecil ini ya. Nah, ini Candi Rambut Muntinya tampak seperti ini. Coba kita jalan keliling dari candi ini. Ini di bawah pohon besar ya, di bawah pohon besar. Lokasinya di daerah Gresik. Ini candinya. Ini Candi Rambut Munti. Candi Rambut Muntinya ini. Struktur candinya masih candi model primitif atau model zaman Majapahit kuno ya. Batunya tersusun dari batu-batuan andesit di sini ya. Dari batu-batuan andesit yang kuno, dan ini umurnya ratusan tahun yang lalu. Ini di bawah pohon-pohon besar candinya ini, di kaki Gunung Kelut dan ya, di kaki Gunung Kelut. Ini candinya. Candi Rambut Munti. Strukturnya ada batu-batuan andesit kuno. Ini candinya. Ini biasanya untuk memberikan sesaji ya, atau upacara keagamaan masyarakat sekitar sini atau masyarakat agama lain atau kepercayaan lain. Tempatnya di sini, di pendoponya sini. Lokasi dari Candi Rambut Munti. Rambut Munti itu rambutnya yang di lapang kecil-kecil itu, kayak munti itu kan. Itu namanya berasal dari itu, Candi Rambut Munti. Ini lokasi candinya.
Candi Rambut Munti. Oh, letaknya di Kabupaten Blitar ya, ternyata ikut Kabupaten Blitar. Ikut Kabupaten Blitar, desanya Gresik, Kecamatan Gandusari. Ini ada sebuah candi yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan nama Candi Rambut Munti. Candi ini memiliki luas sekitar 1.640 meter persegi. Candi Rambut Munti merupakan sebuah struktur candi batu andesit dan berdena segi 4 dengan ukuran panjang 292 cm, lebar 296 cm, dan tingginya 85 cm. Candi ini menghadap ke barat dengan menempatkan anak tangga naik berada di sisi barat. Kondisi Candi Rambut Munti ini hanya tinggal bagian kaki dan tubuh saja, sedangkan bagian atap dari candi tidak ada atau sudah rusak mungkin ya. Pada sisi barat candi terdapat hiasan kala yang tidak digambarkan atau digambarkan tidak lazim. Digambarkan seperti kepala manusia yang sedang merangkak, di atasnya terdapat hiasan ular, dan di atasnya terdapat pula sulur yang oleh masyarakat disebut dengan munti sebagai rambut binatang ular. Karena itu candi ini dikenal dengan sebutan Candi Rambut Munti. Artefak lain yang terdapat di sekitar candi adalah sebuah yoni dan lingga yang memiliki motif ukiran sulur-sulur gelung, serta di sekitarnya banyak umpak dan balok batu candi dan lempengan batu. Ini berdasarkan tim Direktorat tahun 2013. Pada hari raya Nyepi Hindu biasanya digunakan oleh masyarakat untuk melaksanakan upacara adat atau upacara tersebut. Pernah dilakukan kegiatan inventarisasi pada tahun 2015 dulu. Nah, ini merupakan gambaran dari Balai Pelestarian Budaya wilayah 11 Provinsi Jawa Timur. Candi Rambut Munti. Kepalanya kayak merangkak ya, gitu, dan ada sulur-sulur seperti ular. Jadi rambutnya rambut ular kayaknya. Ya, model rambut kayak ular gitu, sehingga menyerupai Munti, sehingga disebut juga Candi Rambut Munti di sini. Terus juga area kolam, di bawah di situ juga ada kolam yang sangat luas dan bagus sekali, asri. Ini ada lokasi kolam dari Rambut Munti. Ikannya banyak sekali dan ikannya besar-besar, bisa saja seukuran kaki orang dewasa panjangnya. Modelnya seperti ikan hiu tapi di air tawar. Nah, di warna biru ini semacam lumpur yang hidup, lumpur hidup dan bergerak terus itu lumpurnya, dan pernah diselami oleh penyelam dari Jerman sampai kedalaman 100 meter tidak menemukan dasarnya, sehingga ini diyakini istilahnya sangat dalam sekali. Jadi istilahnya porinya bumi yang masuk ke dalam bumi ini ya. Nah, itu bergerak terus itu. Warna yang biru itu ada lumpur hidup di sini. Ini lumpur hidupnya bergerak terus. Jadi ini bisa menyedot manusia kalau misalkan manusia itu masuk ke situ dan nggak ada talinya atau pengamannya, bisa masuk ke dalam yang tanpa ada dasarnya, karena sampai 100 meter itu belum ditemukan dasarnya di area ini. Ikannya pun ikan yang cukup mistis, karena bagi yang pernah, menurut masyarakat sini yang pernah memancing ataupun yang pernah memegang atau dibawa pulang, itu harus dikembalikan. Dia mendapatkan mimpi ataupun firasat tertentu untuk mengembalikan ikannya.
Bahkan kalaupun sudah dimasak dan lain sebagainya, maka akan meminta tumbal katanya seperti itu. Jadi ikannya besar sekali. Ini modelnya ikannya kayak ikan hiu tapi di air tawar. Nah, ini yang ada di kolam yang ada di Rambut Muntih. Nah ini, nah di situ juga ada kayu yang melintasi tengah-tengah kolam ini ya. Tengah-tengah kolam ini konon katanya sih masyarakat percayaan di sini kalau bisa menyeberangi dari ujung paling sana sampai ujung paling barat, yang bisa menyeberangi di situ, itu apa yang diinginkan bisanya terkabul, katanya sih seperti itu. Tapi ya akan sulit sekali. Kenapa? Karena akan melewati lumpur yang hidup ini, dan ikannya juga akan mengganggu. Ikan air tawar ini hiu air tawar ya. Ini tampak seperti yang ada di layar ini. Ini adalah kolam dari Candi Rambut Muntih, ikannya besar-besar. Coba kita telusuri ke bawah. Ikannya gede sekali kalau jarak dekat. Jarak dekat gede sekali ikannya. Ikannya besar sekali kalau jarak dekat. Ini ikannya. Ikannya kalau dari sisi dekat, kelihatan besar sekali. Cuman nggak ada yang berani untuk mengambil. Nggak ada yang berani untuk mengambil. Besar sekali kan. Nah, ini 2 kali ukuran kaki manusia ini. Sirip-siripnya kayak seperti siripnya ikan arwana. Ada berkilauan emas ya, tapi kehitaman semuanya. Nah, ini ikan yang cukup mistis di daerah sini. Ini katanya Candi Rambut Muntih. Nah, itu lumpur hidup ada 2 atau 3 itu. Ada 4 lumpur hidup di sini ya. Lumpur hidup ada 4 yang bisa menyedot manusia kayaknya untuk masuk ke dalamnya. Jadi pernah diselami itu sampai selangnya atau tali 100 meter habis. Penyelam dari Jerman itu tidak menemukan dasarnya, ini menurut masyarakat sekitar sini. Dan dalamnya hanya gelap dan warna biru saja, belum menemukan titik dasar. Nah, akhirnya penyelam tadi kembali lagi karena oksigennya sudah, selang oksigen sudah habis ya, hanya kembali lagi ke atas dan tidak menemukan hasil untuk dasarnya, untuk penelitian dari penyelam dari Jerman. Nah, ini kaitannya dengan lumpur hidup ya, lumpur yang hidup di situ, warna biru. Belum diketahui apa dan bagaimana kok bisa menumbuhkan warna biru. Ini yang terjadi di Rambut Muntih. Untuk generasi muda, tahukah kalian bahwa di Kabupaten Blitar ternyata terdapat sebuah candi yang kaya akan sejarah dan budaya. Candi itu yaitu Candi Rambut Muntih. Mari kita ajak kalian para generasi muda untuk berwisata dan belajar lebih banyak tentang warisan nenek moyang kita, tentang jelajahi masa sejarah. Candi ini merupakan peninggalan masa sebelum Kerajaan Majapahit yang menyimpan cerita dan nilai-nilai sejarah yang penting untuk kita ketahui. Belajar tentang candi ini bisa membuat kita lebih menghargai budaya dan tradisi kita. Yang kedua, kecintaan terhadap budaya. Dengan mengunjungi Candi Rambut Muntih, kita dapat memahami dan merasakan langsung keindahan arsitektur candi yang menggambarkan pengaruh Hindu-Buddha. Ini adalah kesempatan emas untuk menumbuhkan kecintaan kita terhadap budaya lokal. Yang ketiga, kita bisa berkegiatan positif. Ajak teman-temanmu untuk berkunjung bersama, sekalian belajar
kita bisa menikmati waktu berkualitas dengan sahabat, berfoto, dan membuat kenangan yang tak terlupakan. Yang keempat, dukung pelestarian budaya nasional. Dengan mengunjungi candi ini, kita dapat turut berkontribusi dalam upaya pelestarian situs sejarah. Mari kita tunjukkan bahwa generasi muda peduli akan warisan budaya nasional kita. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo jadwalkan kunjungan ke Candi Rambut Munti dan nikmati pengalaman yang tidak hanya menyenangkan tetapi juga mendidik. Bersama-sama kita jaga dan lestarikan sejarah bangsa Indonesia. Ayo berwisata dan belajar. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Ambil sisi baiknya untuk kita teladani dan tinggalkan sisi buruknya. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan selalu dan semoga senantiasa diberikan kelancaran rezeki selalu. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Dari kolam Candi Rambut Munti, enggak seperti yang ada di layarnya. Pohon ini pun yang ada di tengah-tengah ini umurnya juga cukup lama sekali, sudah puluhan tahun. Mulai awal belum dibangun, belum dibugar, sudah ada pohon yang melintang di sini. Melintang di sini untuk menghubungkan antara sisi timur dengan sisi barat. Nah ini, tapi sampai sekarang pun tidak lapuk. Ini tetap ada di bawah kolam. Akan ada yang melintasi di atasnya lumpur hidup ini, lumpur bergejolak, lumpur hidup yang bergejolak ini. Nah, ini ikannya juga lagi berenang bareng ini. Sirip bagian atas kelihatan seperti ikan hiu. Sirip bagian atasnya yang keluar dari air. Saya Sugeng Aryadi dari area Candi Rambut Munti ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya.